Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di bulan November. Bagi jemaat yang online maupun onsite, apa kabar? Luar biasa pastinya. Amin. Haleluya. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah buka pintu masa depanmu. Bahwasanya masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Minta, cari, dan ketoklah pintu Tuhan. Amin. Amin. Pasti pintu terbuka untukmu. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini saya percaya kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari malam hari ini kita buka hati kita mau datang menyembah, memuji Tuhan. Biar Roh Kudus ada di tempat ini, melawat setiap kita, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur limpah banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Segala anugerah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Malam hari ini biarlah tidak menjadi rutinitas kami Tuhan, tetapi kami kerinduan kami untuk datang memuji menyembah Engkau. Dan kami percaya biar kiranya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Engkau melawat setiap kami. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami itu boleh menyenangkan hatimu Bapa. Kami mau serahkan ibadah doa lawatan kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mulai dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh sempurna ada atas kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku
kasih-Mu yang sempurna Tuhan, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Saat kami mencari, kami mendapatkan Tuhan. Yes. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari saudara nyatakan di hadapan Tuhan bersama, katakan kasih yang sempurna telah kami terima dari-Mu Yesus. Kebaikan demi kebaikan yang Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu
mendapatkan daripadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, Kau Bapa yang kekal. Haleluya. Mari malam hari ini bersama-sama kita datang sembah Tuhan, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang kekal, Kau Allah yang mulia, Yesus. Terima kasih segala anugerah-Mu.
syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian sembah kami. Engkau yang layak Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan. Sekarang lah bayar, sekarang lah bayar, kinara lah bayar. Ini setiap kami malam hari ini Tuhan, kami bawa syukur kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami Tuhan. Sekarang lah bayar. Kau jamah setiap hati kami, Kau ubahkan setiap hati kami, untuk kami terus menyembah Engkau Tuhan, untuk kami terus meninggikan Engkau Tuhan, untuk kami terus berserah penuh kepadamu Tuhan. Sekarang lah bayar, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku, katakan tak pernah berakhir. Tak berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Saudara, mari angkat pujian ini bersama, katakan, Kau Bapa kami yang baik, Kau yang kami perlukan Tuhan hari-hari. Haleluya Yesus. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau yang kami perlu Yesus. Haleluya. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagi bersama, katakan, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu baru Tuhan dalam setiap hidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir. Berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Saudara sendiri nyatakan di hadapan Tuhan, katakan,
kasih-Mu Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap kami berharap penuh kepadamu Yesus. Haleluya, oh haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Mari bersama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan tak pernah berakhir, berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Sekali lagi katakan tak pernah berakhir. Oh, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi mari kita sembah Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Kau segalanya Tuhan. Haleluya. Sikarala bayarala 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 yase. Kirarala bayarala bayarala bayar. Oh, haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Yesus, Kau tempat pengharapan kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Inarala bayarala bayarala, inarala bayarala bayarala bayarala. Sekarang bayarala bayarala. Oh, inarala yarala yarala. Kinarala bayarala bayarala bayarala. Sikarararararara bayarala bayarala bayarala. Kinararararara bayarala bayarala. Kinararararara bayarala bayarala. Sikararararara sikararararara bayarala. Penuhi setiap kami malam hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami. Kami yang datang dalam kelemahan, Kau yang beri kekuatan buat kami Tuhan. Kau yang memberi kekuatan buat kami Tuhan. Kau Tuhan yang memberi pengharapan bagi setiap kami Tuhan yang lemah. Sikarararararara. Kinarararara bayarala bayarala bayarala. Kami perlu Engkau setiap saat Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sikarararararara bayarala bayarala. Oh, haleluya, haleluya. Kinarala bayarala bayarala. Oh, sikararararara, sikararararara bayarala bayarala. Sikararararara
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kau Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadi. Untuk sambut firman Tuhan, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan Kami bangga memiliki Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Bahkan Engkau menjawab lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan dan kami bayangkan. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini Allah Roh Kudus kami berdoa. Tolonglah setiap kami ketika kami memfokuskan hati kami, memusatkan pemikiran kami kepada firman-Mu. Engkau Allah berkata-kata bagi setiap kami. Engkau menjadikan mata rohani kami ini menjadi terang, sehingga kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu Tuhan. Betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa luasnya Tuhan, betapa dalamnya kasih Kristus dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dan Ibu, saudara yang siap menerima kebenaran firman, bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak dan Ibu, kita adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Amin ya.
Malam hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita diajarkan di dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-7 ya. Dalam perikop ini judulnya adalah hal pengabulan doa ya. Buka pintu masa depanmu. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini 1 2 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Bapak dan Ibu, dalam firman Tuhan ini dikatakan, ya, mintalah. Jadi mintalah, carilah, ketuklah. Ya, Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui, ini merupakan satu kata kerja ya Bapak dan Ibu ya. Mintalah, carilah, ketuklah. Jadi ada yang merupakan bagian daripada kita. Ya, ketika kita datang, kita minta, ketika kita datang, kita mencari, ketika kita mengetuk, kita melakukan bagian kita. Maka kata firman Tuhan, akan diberikan kepadamu, akan dibukakan bagimu, engkau akan mendapat. Ya, karena bagi setiap orang yang meminta, menerima. Dan bagi setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintu, ya, baginya pintu dibukakan. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, betapa kita mendapatkan satu firman Tuhan ini kesannya, enak ya. Ya, kayaknya sesuatu yang dijanjikan oleh Allah buat setiap kita. Tidak bisa tidak Bapak dan Ibu. Bahkan ketika kita baca ya di ayat bawahnya Bapak dan Ibu dikatakan bahwa jika kita ya, jika kamu yang jahat aja tahu kok memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Ya, nggak ada ya Bapak di muka bumi ini yang sempurna, betul? Ya, sebaik-baiknya papa saya, dia punya banyak kekurangan ya Bapak dan Ibu. Sebaik-baiknya papa saya, dia adalah hal-hal yang kita juga nggak seneng gitu loh sama dia. Ya banyak kekurangan, tapi firman Tuhan juga sudah mencatat ya Bapak dan Ibu, dikatakan bahwa jika kamu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik ya kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ya, ketika firman Tuhan ini dengan begitu gamblang ya, di sini dikatakan apalagi Bapamu yang di surga. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Lukas ya Bapak dan Ibu, mari kita baca Lukas 11 ayatnya yang ke-9. Ya, ini juga ditulis ya karena ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya. Kalau di Matius, Rasul Matius yang menulisnya. Di kitab Lukas, Lukas yang menulisnya. Dikatakan ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 11 dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikannya ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya ketika saya merenungkan ya, kita lakukan bagian kita. Dan Allah menjanjikan, Allah juga menjanjikan, dia akan melakukan bagiannya. Bapak dan Ibu, ini adalah satu hubungan. Ya, ada satu hubungan. Ya, sama seperti kita dengan papa kita dengan orang tua kita. Ada satu hubungan. Ya, ketika anak bapak dan ibu ya meminta sesuatu. Ya, kalau dengan gampang mungkin dibilangnya
Ma, hari ini aku mau makan ikan goreng misalnya ya. Ya mungkin mepet-mepet uangnya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ya oke, dibelikanlah ikan goreng. Mungkin ikannya nggak bisa kita beli setengah kilo, kita beli 1/4 aja deh, anak saya biar makan. Ya, seringkali ibu-ibu juga bilang gini ya Bapak dan Ibu. Saya kadang dulu nggak ngerti ya. Gini Bapak Ibu, seringkali kita bilang gini ya, kan ada juga cerita ya. Dulu mamahnya seneng makan ikan, sak daging-dagingnya. Tapi belakangan sejak menjadi mamanya itu jadi makannya bagian apa Bapak dan Ibu? Bagian kepala. Kalau misalnya dibilang ya, oh iya mama senengnya makan bagian kepala. Supaya apa? Daging-daging filet-filet ini buat anak-anak sama suami yang dia kasih. Jadi mamanya ngalah pokoknya kerikit-kerikit yang bagiannya sirip-sirip lah, bagian yang tulang. Pokoknya diisep-isep gitu ya Bapak dan Ibu. Ya, sampai kepalanya itu yang dimakan. Ya, dulu zaman kita jadi anak-anak, wah mama selalu memberikan bagian yang terbaik buat kita. Saya juga merasakan ya Bapak dan Ibu, saya bersyukur hari ini saya masih punya mama ya, mama saya yang sayang sekali sama saya. Dia tahu kalau masak ikan, masak apa, makan kesukaan saya, jangan lupa ya datang ke rumah mama masakan ini. Wah, di situ saya benar-benar menjadi seorang anak ya Bapak dan Ibu. Saya nggak pedulikan anak saya makan apa. Saya soalnya jadi anaknya mama ya, waktu itu saya ya makan masakannya mama saya. Saya nggak ragu-ragu, Ma aku mau yang ini, aku mau ini, kamu makan ini, makan dua-duanya nggak apa-apa ya Ma, tak senang misalnya ya. Jadi saya nggak ragu-ragu, tapi ketika saya sama anak-anak, saya harus merasakan gini, oh anak saya sukanya ayam itu bagiannya dada. Padahal Bapak Ibu saya juga senang bagian paha ya. Tapi yang saya beli selalu bagian yang dada. Kenapa? Karena anak saya senang bagian yang itu ya. Jadi kita mengalah seperti itu ya. Jadi ada satu penurunan ya, karena ada rasa kasih ya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah di sini Bapak dan Ibu, ketika firman Tuhan datang kepada setiap kita, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini janji Allah buat setiap kita. Ya. Ada satu hubungan yang dibangun antara kita dengan Allah. Sama seperti kita menjadi anak-anak di muka bumi ini, kita menjadi orang tua di muka bumi ini. Ada hubungan anak dengan orang tua. Satu hubungan yang intim. Saling. Ya Bapak dan Ibu. Belum lama ini saya mimpi ya Bapak dan Ibu. Mungkin saudara-saudara di KPK saya atau mungkin Ibu Gembala. Ini ya hari-hari ini kan saya lagi bergumul untuk masalah toko ya Bapak dan Ibu. Saya ini mungkin saya yang lebih banyak cerita biasanya ya, Ma ini gini kabarnya dari manajemen Sun City seperti ini. Nanti saya sudah mau toko yang ini nggak dapet. Oh kira-kira kayaknya tokonya di sebelah sini. Nah ini loh Bapak dan Ibu lucunya ya. Mall cuma sauplik gitu loh. Saya masih belum tahu di mana toko saya yang akan datang gitu ya Bapak dan Ibu. Sampai hari itu saya kebawa mimpi. Saya lagi jalan-jalan sama mama, putar-putar di Sun City Mall gitu ya Bapak dan Ibu. Lalu saya lihat, loh kok di depannya Superindo itu ada toko jam ya gitu ya. Kok ada toko jam sih? Tapi bukan toko saya gitu loh, ada toko jam. Ini siapa yang buka gitu ya. Terus saya muter ya sama mama, saya bilang gini sama mama saya, Ma, kalau ada papa ya, saya nggak mungkin bingung seperti ini, tak bilang gitu. Karena dalam mimpi itu saya bisa ngomong seperti itu ya Bapak dan Ibu. Terus saya bangun gitu ya. Saya sampai aduh kok gelo ya rasanya ya, kok rodok melo gitu ya. Saya mikirnya gini. Terus Roh Kudus bilang gini, loh Nak, engkau kan punya Bapak di surga Nak. Wes ya Bapak dan Ibu. Di situ saya langsung rasanya, oh iya ya Bapak ampuni aku ya. Aku tuh punya Bapak yang lebih hebat. Aku punya Bapak pencipta langit dan bumi. Ya saudara, mungkin dalam hari-hari ini saya merasa gini. Kenapa saya kok kadang merasa gelo ya? Karena mungkin suami saya adalah suami yang baik ya.
Tapi suami saya adalah orang yang bisa datang kepada Tuhan, dan tapi saya nggak bisa untuk cerita. Kadang saya ini orangnya kalau perempuan kan gitu ya Bapak dan Ibu ya, sukanya wah gimana. Nah tapi kalau papa saya orangnya gini, sudah kamu nggak usah khawatir, kamu tenang aja, pasti yang terbaik. Jadi papa saya itu orang yang punya semangat, punya motivasi, punya satu rasanya tuh kalau sama saya merasa kayaknya saya digandeng, ini loh nak. Nah jadi pertama kali saya buka toko di Sun City juga papa saya yang buka jalan, ini loh tokonya bagus ini. Ya, kamu coba tawar ini, lokasi di sini, bagus, dekor gini. Kayaknya sudah ada rancangannya seperti itu. Lalu dari toko yang pertama saya pindah di depannya Giant itu ya Bapak dan Ibu, toko yang lama di depan Giant. Sama papa saya juga begitu, saya jalan sama papa saya bilang, ini loh di sebelahnya informasi ini bagus lokasinya. Ayo kamu dapatkan toko ini. Nah dia selalu memotivasi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi sampailah saya dapat toko ini. Lebih baik daripada toko yang kita incer sebelumnya. Ya Bapak dan Ibu, itu juga bersama dengan papa saya gitu ya. Lalu apalagi yang terjadi Bapak dan Ibu? Sampai saya dapat toko yang sekarang ditempati, itu Tuhan Bapak dan Ibu. Karena Tuhan yang memberikan kita sampai di lantai paling atas, lalu kita harus turun ke bawah, itu kenapa? Karena kita juga berdoa Tuhan di atas ini nggak rame Tuhan. Di lantai 1 katanya manajemen nggak ada yang kosong. Akhirnya kok bisa orang yang punya toko ini datang ke saya dan ngomong, pakaian toko saya di bawah. Ya kamu bisa pakai gitu loh. Dan itu Tuhan. Dan waktu saya ceritakan ke papa saya bilang gini, itu Tuhan sayang sama kamu. Tuhan yang melakukannya buat kamu. Nah Bapak dan Ibu, dalam hari-hari seperti ini saya merasa seperti itu ya. Dan saya ingat kalau Tuhan bisa pakai papa saya menolong saya hari-hari ini ya, kemarin itu ya. Jadi membawa satu rancangan dalam hidup kami. Ya bahkan sebelum kami pindah ke Sidoarjo, papa saya yang memotivasi Pak Henry ya waktu itu. Sudah nggak usah kerja di kantor, buka usaha sendiri aja. Kamu bisa pegang uang sendiri, kamu bisa punya waktu bersama keluarga ya. Jadi papa saya memotivasi. Ya sampai saya merasa gini, oh iya ya. Hari-hari di mana saya ini kayaknya lagi perlu pegangan Bapak dan Ibu. Ya saya ingat ke papa saya sampai sebenarnya nggak inget ya, tapi sampai di bawah alam sadar itu bisa ngomong seperti itu saudara. Dan pada waktu bangun, nah Roh Kudus langsung negur saya, loh kamu kan punya Bapa di surga. Ya sama seperti firman Tuhan ini. Ya Bapak dan Ibu, betapa sangat terbatasnya orang tua kita di muka bumi ini. Betapa sangat cuma sepemikirannya cuma sampai ya paling 10 tahun. 20 tahun ke depan, ya samalah saya percaya bapak-bapak di muka bumi akan merancangkan, wah anak saya tuh harus lebih hebat dari saya, anak saya itu sekolahnya harus lebih tinggi dari saya, anak saya itu harus lebih sukses dari saya, pasti seperti itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua saudara, bahwa yuk hari-hari ini, ya kita nggak menjadi orang yang tiba-tiba minta. Ya, kalau misalnya bukan papa saya, masa saya tiba-tiba datang ke orang lain, ke tetangga dan saya bilang, Pak minta, ya mungkin dikasih, tapi rasanya itu pasti berbeda, ya. Tapi kalau kita datang kepada papa kita datang kepada bapak kita, itu ada satu hubungan Bapak dan Ibu, ya, ada satu hubungan. Nah, mari. Hari-hari ini kita bangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita bangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan sepanjang bulan ini, masa depan, ya, Tuhan telah memberikannya buat saya dan engkau. Ya, mungkin kita berpikir, seperti apa sih? Ya, kurang lebih loh, dari tahun ke tahun ya kita seperti ini ya. Rasanya mungkin seperti ini. Tapi yuk kita berpikir, ya pikiran kita yang sangat cetek ini, ya sangat terbatas ini, ya ada rancangan Tuhan yang lebih besar. Mungkin sepanjang kayak kita lah merancangkan anak-anak kita. Kayaknya mikir ya, mulai sekarang mikir ya apa ya nanti pasangan hidup anak saya, nanti gimana ya pekerjaan anak saya. Ya rasanya di sini tuh terbatas sekali, kita nggak bisa mikir yang lebih jauh. Siapa ya calonnya anak saya nanti ya? Rasanya sangat terbatas.
Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, ketika kita minta kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengetuk pintunya Tuhan, nah janjinya itu ya dan amin. Kita akan menerima, kita akan mendapatkan, bahkan pintu dibukakan bagi setiap kita. Jadi Bapak dan Ibu, ya hari-hari ini yang kita bangun ini sebenarnya satu hubungan satu kekekalan dengan Bapa kita. Ya, dengan Bapa kita yang di surga. Ya, kata firman Tuhan, apalagi Bapamu yang di surga. Kalau Bapa yang di muka bumi ini yang jahat, yang gak keru-keruan hidupnya aja tahu memberi makanan yang baik kepada anaknya. Tahu mau mengorbankan dirinya buat anaknya, yang penting anakku makan deh, aku gak makan gak apa-apa. Ya, apalagi Bapa kita yang di surga. Yuk kita bersyukur kita punya Bapa yang begitu luar biasa baik buat saya dan engkau. Jadi yang harus kita lakukan hari-hari ini apa sih? Ingat gak statusnya kita? Bahwa kita ini bukan hamba. Kita ini bukan orang-orang yang biasa. Ya, yuk kita buka ya. Di 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Ya, jadi lihatlah betapa besarnya kasih Bapa yang dikaruniakan kepada kita, kita disebut anak-anak Allah. Ya, kita ini siapa? Ya, tapi Allah mengangkat kita tinggi. Allah mengangkat kita tinggi dan Allah berkata, engkau adalah anakku. Ya, rasanya benar gak aku ini anak Allah? Coba ya, hari-hari ini yuk kita berjalan bahwa engkau adalah anak Allah. Engkau berhak menerima janji-janji Allah. Engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Jadi apa yang dicuri, apa yang membuat engkau goyah itu dipegang kembali dan ayo kita bilang, aku ini anak Allah. Aku ini ahli waris kerajaan Allah. Aku ini memiliki kuasa yang dari Allah. Aku mau memakainya, aku mau mengambilnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yuk kita perkatakan kembali Bapak dan Ibu. Kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Ya, tidak biasa-biasa, tapi kita rindu satu hubungan yang lebih baik lagi. Sehingga kita nggak segan-segan ya kalau kita misalnya jatuh, apa yang kita lihat anak-anak kecil itu? Pasti dia lari, ya nggak? Ke papanya, dia pasti lari dan dia peluk. Pak ini sakit, Pak ini begini. Langsung dia menceritakan, bukan sungkan. Nggak sungkan, dia menceritakan segala sesuatunya. Ya, Bapak dan Ibu, saya mencari ya di ada pertanyaan di dalam pikiran saya. Kenapa sih Tuhan di dalam firman Tuhan kita, di dalam Alkitab itu lebih banyak dibahas hubungan bapa dan anak? Kenapa bukan ibu dan anak? Tapi bapa dan anak. Ya, bapa dan anak, bapa dan anak. Ya. Karena di dalam tradisi Yahudi, Allah disebut sebagai Abba, Bapa dalam bahasa Aram, yang merupakan bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Penggunaan kata Bapa ini merupakan cara untuk mengungkapkan hubungan yang intim dan kasih sayang antara Allah dan umatnya. Saudara, berapa banyak hubungan Bapa dan anak dirusak? Ya, banyak sekali anak-anak terluka oleh karena bapaknya. Ya, banyak anak-anak tidak bisa dekat dengan pribadi Bapa. Mereka merasa tidak bisa untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya kepada bapaknya.
Sebenarnya ini satu hubungan yang begitu baik ya Bapak dan Ibu. Karena peran Bapak di dalam keluarga, dalam budaya Yahudi dan Kristen, Bapak sering disebut sebagai pemimpin keluarga yang memberikan perlindungan, nafkah dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Allah digambarkan sebagai Bapa yang sempurna, yang memberikan kasih sayang, perlindungan dan nafkah bagi umatnya. Saudara, seringkali sosok Bapa di muka bumi ini tidak menjadi panutan, tidak dapat menjadi satu figur yang baik bagi anak-anaknya. Jadi satu hubungan yang rusak Bapak dan Ibu. Tapi kita bersyukur ya di dalam segala kelemahan manusia sebagai Bapa. Tapi saya berdoa ya supaya bapak-bapak di Mahanaim, bapak-bapak yang di MMC ya, ayo bangkit menjadi bapak-bapak yang dapat diandalkan ya. Bangkit menjadi bapak-bapak yang menjadi kebanggaan setiap anak-anaknya. Dan setiap anak-anak tidak malu mengaku itu bapakku. Ya, itu loh papaku. Ya, anak-anak juga memiliki rasa hormat kepada papanya. Ya, sekalipun papanya punya banyak kekurangan, tapi kita tetap hormat sama papa kita. Nah, Bapak dan Ibu, itu di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam firman Tuhan seringkali Bapa dan anak, mari kita sebagai anak-anaknya Tuhan, hubungan kita ini dipulihkan. Karena apa? Allah yang terlebih dahulu mengasihi saya dan engkau. Dia yang rela, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang memulai satu hubungan yang baik. Allah yang tidak memandang berapa kotornya kita, tapi dia mau angkat kita, dia tebus kita. Dia tidak memandang segala dosa dan kelemahan kita, tapi dia mengangkat kita menjadi anaknya. Dia memeluk kita. Sama seperti cerita anak yang hilang Bapak dan Ibu. Saya undang pemain musik untuk dapat ke depan. Sama seperti cerita anak yang hilang, dia pergi meninggalkan rumah bapaknya. Dan bapaknya menantikan dia. Tidak dipandang seberapa kotor, tidak dipandang seberapa nakal anak ini, tidak dipandang seberapa rusak anak ini. Tapi bapak itu datang. Ya, ketika dia melihat anaknya dari jauh, dia buka tangannya dan dia memeluk anak itu. Yuk, mari bapak-bapak, mari saudara-saudara, kita bisa mengalami kasih Allah, kasih Bapa itu yang begitu besar, itu boleh turun dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang tahu, ya, kita menjadi pribadi yang tahu untuk datang kepada Bapa. Kita menjadi pribadi yang tahu untuk datang mencari Tuhan, meminta kepada Tuhan dan mengetuk pintunya Tuhan. Dan janji Tuhan, Ia akan menjawab. Dia akan memberikan, Dia akan membukakan pintu bagi setiap kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Betapa Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tapi Engkau selalu ada buat setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, ajarku selalu kasih setiamu. Ya Bapa, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk
Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Musik saja. Mari kita berdoa kepada Bapa. Biarlah menjadi perenungan setiap kita, Bapak dan Ibu. Ketika Engkau dipanggil menjadi seorang Papa, Engkau dipanggil menjadi seorang Bapa bagi anak-anak-Mu. Selagi masih ada waktu, gandeng tangannya, Engkau dapat menunjukkan figur Bapa di surga. Engkau dapat menunjukkan figur Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa malam hari ini bagi setiap bapak-bapak. Jadikan hamba-hamba-Mu ini Bapak yang berkenan, yang dapat mencontoh kasih-Mu, Bapak yang sayang kepada setiap anak-anak-Nya. Biarlah malam hari ini Tuhan, bagi setiap kami yang Kau panggil kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, kami ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang hormat kepada Bapa. Kami menjadi anak-anak yang sayang kepada Bapa. Kami menjadi anak-anak yang taat kepada Bapa. Kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Bapa. Kami menjadi anak-anak yang dapat membalas kasih Bapa dengan kami melakukan apa yang Bapa mau dalam hidup kami. Sehingga hari depan yang penuh dengan pengharapan itu sungguh ada buat setiap kami Tuhan. Ketika kami berjalan pada jalan-jalan Tuhan, dan firman-Mu mengatakan Tuhan, ketika kami meminta, maka kami akan mendapat. Ketika kami mencari, kami akan menemukannya. Ketika
Ketika kami mengetuk, pintu akan dibukakan bagi setiap kami. Janji-Mu ya dan amin. Mari Allah Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak yang manis, menjadi anak-anak yang Kau sayang Tuhan. Uraya rasyikiraya laya laya laya. Ya raya rasyikiraya laya 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 laya. Ya raya rasyikiraya laya 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 laya. Mari kita sembah Bapa kita yang baik, yang tidak pernah melihat segala kekurangan, kegagalan. Tapi kita punya Bapa yang baik. Urayalah shikirayalah mulayalah siangalayalah. Oh rayalah sikirayalah. Ya rayalah mulayalah yalah 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 yalah. Ya rasikirayalah yalah yalah yalah. Ya rayalah yalah 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 yalah. Oh ya rayalah yalah 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 yalah. Kita mau berdoa sama-sama. Mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama, kita membuat lingkaran. Mari maju ke depan, kita akan membuat lingkaran dan kita akan berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Dekat-dekat sini kita akan bergandengan tangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, kami menyatukan hati kita, kami bergandengan tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kami. Kami mau berdoa untuk pemerintahan Indonesia Tuhan. Tuhan, berikanlah petunjuk-petunjuk-Mu ya Bapa, untuk Bapak Presiden kami dan juga seluruh staf Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya mereka bersatu untuk memecahkan segala permasalahan di bumi Indonesia ini Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui keadaan bangsa kami ini. Biarlah roh persatuan dan kesatuan itu kuat terjadi. Tidak saling menyalahkan, tidak mencari-cari kesalahan para pemimpin, tetapi mereka bersatu untuk dapat memuliakan Tuhan di bumi Indonesia ini, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar, dengan takut kepada Tuhan, dengan bertindak adil dan bijaksana. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami ya Tuhan, supaya perekonomian ini Tuhan boleh dilakukan dengan adil dan bijaksana. Ketika pajak begitu mencekik rakyat, ketika ada ketidaktimpangan di dalam perekonomian bangsa Tuhan, Engkau memperingatkan dan Engkau memberikan para menteri untuk dapat Tuhan merasakan kebutuhan rakyat. Tuhan, sebentar lagi menjelang Natal, begitu juga sebentar lagi ada Lebaran. Keperluan rakyat begitu banyak. Terima kasih kalau Engkau memberikan para pemimpin kami yang baik ya Tuhan. Engkau memberikan mereka punya hati yang penuh dengan belas kasihan dan keadilan. Terima kasih ya Bapa. Ora lama kata karama sikara lama kata karama syanana. Sikara lama. Resepsi berdoa untuk pendidikan.
Kami boleh bersatu hati Tuhan, bersama-sama Tuhan. Kami rindu Tuhan malam hari ini. Kami berdoa untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Tuhan, kami percaya Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu yang mengenyam pendidikan, mereka boleh bertumbuh, berpikir dewasa dan berkembang. Dan kami percaya Tuhan, pendidikan di Indonesia semakin maju. Biarlah Tuhan, segala aspek yang ada Tuhan di pendidikan ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada kemajuan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah Departemen Pendidikan, Tuhan kami percaya Engkau pakai mereka Tuhan sebagai saluran berkat. Dan kami percaya Tuhan, buat setiap kami Tuhan yang bersekolah mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, bahkan universitas Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan segala biaya-biaya Tuhan yang setiap rakyat Indonesia mengalami kesulitan, Tuhan kami percaya Engkau buka jalan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Biarlah malam hari ini Tuhan kami rindu Tuhan seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan pendidikan yang layak, pendidikan yang luar biasa, yang percaya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada kemajuan luar biasa melalui pendidikan. Karena kami tahu Tuhan pendidikan itu sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan kami percaya Tuhan malam hari ini kami juga berdoa setiap anak-anak yang saat ini mengenyam pendidikan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan hikmat, kemampuan, tidak kalah dengan yang lain Tuhan. Kami terlebih berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Bahwa Engkau membedakan dengan anak-anak yang lain. Mereka boleh berprestasi luar biasa. Dan mereka boleh menjadi berkat terang dimanapun mereka berada. Tuhan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau bisa memakai setiap apapun, media apapun Tuhan, untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Kami percaya Tuhan segala kesulitan yang terjadi saat ini, permasalahan, kerumitan dalam dunia pendidikan, kami percaya Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk Tuhan, kami malam hari ini berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk saudara-saudara kami semuanya Tuhan, saat ini yang sedang lemah tubuh Tuhan, saat ini sedang sakit Tuhan, terbaring Tuhan. Baik itu kami berdoa Tuhan untuk Bapak Diki Tuhan, Papa daripada Pak Yusak Tuhan yang ada di Lumajang Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberi yang terbaik Tuhan kepada Pak Diki Tuhan. Kalau diagnosa daripada dokter Tuhan bahwa Pak Diki sudah mengalami stroke otak Tuhan, biarlah Tuhan Kau sendiri yang beracara, Kau sendiri Tuhan yang berdaulat penuh Tuhan atas kehidupan daripada Bapak Diki Tuhan. Memberkati Tuhan Diki Tuhan, baik itu Tuhan keluarga daripada Pak Yusak, keluarga Pak Samuel, juga keluarga daripada Trivena Tuhan. Dialah roh kesatuan Tuhan Kau berikan Tuhan kepada setiap anak-anak daripada Om Diki ini Tuhan, sehingga Tuhan yang terbaik Kau berikan Tuhan. Malam hari ini Tuhan untuk Bapak Aris Tuhan yang juga mengalami lemah tubuh Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menjamah Pak Aris Tuhan, untuk baik itu di bagian rahang ataupun juga di bagian saraf-sarafnya Tuhan yang mengalami gangguan Tuhan. Kami serahkan Tuhan Pak Aris ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan
kuasa bilur-bilur-Mu yang mampu menyembuhkan, mampu memulihkan kembali Bapak Aris Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu saat ini yang sedang menjalani pemulihan Tuhan, yang dari sakit Tuhan, baik itu Ibu Saiman, baik itu juga Tuhan Ibu Irma, dan juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang lain Tuhan. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, pemulihan yang daripada-Mu Tuhan Kau berikan Tuhan kepada jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat kembali pulih seperti sedia kala Tuhan, dan kembali Tuhan mereka Tuhan dapat bersama-sama dengan kami Tuhan untuk beribadah bersama-sama dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau malam ini kami sudah bersatu hati berdoa untuk bangsa, negara, bahkan untuk rekan-rekan kami yang sakit Tuhan. Kami percaya di saat kami mengandalkan Kau, di saat kami tetap melekat kepada-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kembali Ibu Viken Maria yang sudah Kau pakai memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, bahkan berkati anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupannya, membimbing sekeluarga. Dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah, kami mau pulang ke rumah masing-masing Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai, bahkan melindungi kami tiba kami di rumah dengan selamat dalam nama Yesus. Dan kalau sebentar kami mau beri persembahan untuk Engkau Tuhan, kami percaya juga Engkau akan mengembalikannya berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Mari saudara, kita akan mengangkat tangan kita. Ialah pasti kita Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu, dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah seluruh berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.